Bapak Ibu Saudara, hari ini tanggal 5 Februari ini minggu pertama di bulan Februari dalam fokus pelayanan tahun GKI, pelayanan di dalam GKI di Tanah Papua, triwulan pertama Januari sampai dengan Maret itu adalah pembaharuan Tuhan kepada manusia. Firman Tuhan katakan kepadamu saya, aku akan menaruh belas kasihan. Kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan? Dan aku akan bermurah hati. Kepada siapa aku mau bermurah hati? Artinya bahwa tanggal 5 Februari 1855 adalah momen, adalah tanda betapa besarnya kemurahan Tuhan, belas kasihan Allah kepada kita yang ada di Papua, yang waktu itu belum mengenal Tuhan sama sekali. Setiap hari memang kita menikmati belas kasihan Tuhan, merasakan kemurahan Tuhan. Tapi momen kemurahan Tuhan, belas kasihan Tuhan untuk kita semua di atas tanah ini, kita peringati hari ini, 168 tahun yang lalu. Karena kemurahan Tuhan, karena belas kasihan Tuhan atas tanah ini, maka Otto dan Gesla diutus untuk ada di Tanah Papua. Kalau kita ikuti di ayat 22, Bapak Ibu Saudara, di situ dikatakan, jadi kalau untuk menunjukkan murkanya dan menyatakan kuasanya, Allah menaruh kesabaran yang besar terhadap benda-benda kemurkaannya. Artinya Bapak Ibu di sini hanya karena kesabaran Tuhan kita masih ada. Karena sebenarnya mungkin saja kita ini sudah binasa, mungkin saja ini kita sudah dimusnahkan. Kita sudah kena murka Tuhan. Atau mungkin juga Papua tidak ada Injil. Tapi sekali lagi ayat 23, justru untuk menyatakan kekayaan kemuliaannya atas benda-benda belas kasihannya yang telah dipersiapkannya untuk kemuliaannya, yaitu kita yang telah dipanggilnya bukan hanya dari antara orang
orang Yahudi, tetapi juga dari antara bangsa-bangsa lain. Di sini Rasul Paulus dia menjelaskan ada tukang periuk yang membuat benda-benda dari tanah liat. Tidak ada tanah liat yang protes kepada tukang periuk dan bilang, kenapa bikin saya begini? Kenapa taruh saya jadi benda-benda biasa? Saya kenapa tidak letakkan bersama benda-benda kemuliaan yang lain? Tidak ada yang bisa protes. Itu keputusan tukang periuk. Demikian juga Allah. Dia memohon belas kasihan kepada siapa, kemurahan kepada siapa, itu kehendak Allah. Dan kita bersyukur karena kita yang ada di tanah Papua dipilih sebagai umat Allah, anak-anak perjanjian, benda-benda kemuliaannya. Dan hanya karena belas kasihan Tuhan kita masih ada sampai saat ini. Bapak Ibu Saudaraku, Rasul Paulus dia adalah salah satu rasul yang dipilih untuk mengabarkan Injil kepada bangsa-bangsa lain yang bukan Yahudi. Kalau Petrus khusus untuk orang Yahudi. Rasul Paulus dengan rasul-rasul yang lain pergi untuk memberitakan Injil buat bangsa-bangsa yang lain yang bukan Yahudi, yang disebut Israel itu keturunan Abraham, umat pilihan Allah. Tapi karena mereka keras kepala, tidak mau dengar firman, maka berita Injil itu diberitakan kepada bangsa-bangsa lain. Dan Rasul Paulus salah satu yang bertugas untuk memberitakan Injil untuk bangsa-bangsa lain. Banyak orang percaya, tapi dia bersedih, dia susah. Karena orang lain percaya, yang bukan dari keturunan Yahudi, percaya kepada Injil Kristus, menerima Yesus. Tapi bangsanya sendiri, saudara-saudara sebangsanya ini, tidak mau menerima Kristus, menutup diri terhadap Injil, mengeraskan hati. Makanya di ayat 1-2 Rasul Paulus dia bilang, saya berduka cita, saya dengan suara hati berdasarkan saksi Roh Kudus. Bahkan ayat 3 dia bilang, bahkan aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku kaum sebangsaku secara jasmani. Artinya Rasul Paulus dia mau bilang begini, aduh sudah, biar sudah mari tukar tempat sudah. Saya ada di tempat kamu dan mari kamu ada di tempat saya, tempat yang sudah diselamatkan ini. Saya kasihan sama kamu. Akhir hidup kamu adalah kebinasaan karena kamu tidak percaya kepada Kristus, karena kamu mengeraskan hati terhadap Injil Kristus. Seandainya bisa, saya mau kita tukar tempat. Saya ada di posisi kamu dan mari kamu ada di sini supaya kamu yang selamat sudah. Betapa pedulinya, betapa sayangnya Rasul Paulus kepada jemaatnya. Bapak Ibu Saudaraku, hari Minggu ini hari yang luar biasa bagi tanah Papua. Tahun 1855 tanggal 5 Februari tepat jatuh pada hari Minggu. Sekian tahun saya tidak cek lagi ke belakang, dari 1855 sampai dengan 2023 ini ada berapa kali tanggal 5 Februari yang jatuh di hari Minggu. Kita mengenang sedikit dulu 168 tahun ke belakang. Bapak Ibu Saudara, dalam buku Otto dan Geisler yang ditulis oleh Pendeta Dr. Rainer Schwinemann, saya membagikan itu bagi kita. Tanggal 5 Februari 1855 pukul 6 pagi, kapal Ternate milik Tuan van Duvenbode berlabuh di Teluk Dore, Mansinau. Jangkar dibuang. Matahari pagi mulai menyinar, indah sekali. Dan Geisler dia menulis surat kepada Gosner. Bapak Ibu, kita harus tahu, di balik Otto dan Geisler dalam perkabaran Injil mereka, ada orang-orang yang juga berjuang. Ada orang-orang yang sebenarnya lebih dulu peduli kepada tanah Papua dan orang-orang yang hidup di atasnya. Yang pertama adalah Johannes Evangelista Gosner. Johannes Evangelista Gosner, atau biasa kita sebut Bapak Gosner ini, dia seorang pendeta di Berlin. Dia memiliki hati untuk pelayanan misi sedunia dengan konsep misionaris tukang. Dia punya badan misi, yaitu biasa disebut Gosner Mission, untuk menyiapkan para misionaris. Setiap hari calon-calon misionaris itu dipersiapkan dengan pembelajaran Alkitab, kayak katekisasi begitu. Mereka belajar Alkitab lebih mendalam lagi, tapi juga dilengkapi dengan keahlian-keahlian tukang, supaya ketika diutus ke tempat mana, mereka kerja di situ, cari nafkah sendiri, berjuang sendiri, dan
itu bisa menolong orang lain yang ada di tempat di mana mereka pergi. Gosner dia punya kerinduan supaya cahaya terang Kristus dapat bersinar di tanah Papua yang gelap. Dan setiap hari Gosner dia berdoa untuk tanah Papua. Padahal dia sendiri belum pernah ke Papua. Dia tidak kenal orang-orang Papua. Bapak Ibu Saudara, seberapa banyak kita berdoa untuk tanah ini? Setiap hari adakah doa-doa yang dinaikkan